Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Sukmawati Ningsih yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang udah sering banget kita lihat di sekitar kita, terutama di kalangan anak muda Gen Z sekarang ini, yaitu vape. Dan hari ini itu spesial banget karena saya nggak sendirian. Saya kedatangan 3 tamu yang bakal bantu kita dalam membahas topik ini. Yang pertama ada Kak Khairunisa. Halo Kak. Halo semuanya. Kemudian ada Kak Atika. Hai. Dan yang terakhir ada Kak Murni. Halo semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang vape. Banyak yang bilang vape ini lebih aman daripada rokok biasa. Dan sudah menjadi gaya hidup anak muda sekarang ini. Tapi bener nggak sih? Yuk kita bahas. Untuk itu, saya mau tanya dulu nih sama Kak Khairunisa. Sebenarnya penggunaan vape ini di kalangan anak muda sekarang ini tuh udah seperti apa sih Kak? Dan ini tuh udah termasuk ke masalah kesehatan juga? Iya, kalau kita lihat sekarang, penggunaan vape memang semakin meningkat, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Banyak yang awalnya cuma coba-coba karena penasaran, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Bahkan ada yang sudah rutin menggunakan setiap hari. Berarti ini bukan sekedar tren ya Kak, tapi udah jadi kebiasaan. Iya betul, dan itu yang jadi perhatian. Karena walaupun terlihat berbeda dari rokok biasa, vape tetap mengandung nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan. Selain itu, ada zat kimia lain yang bisa berdampak ke kesehatan, terutama paru-paru. Nah iya, jadi yang perlu diperhatikan itu bukan cuma vape ini juga memberikan dampak bukan hanya ke penggunanya saja, tapi juga ke orang sekitar. Jadi uap asap dari vape ini yang dihasilkan oleh vape ini bisa saja terhirup oleh orang lain. Jadi orang lain itu bisa ikut terpapar. Nah, sama seperti rokok biasa walaupun bentuknya itu berbeda. Jadi resiko kesehatannya pun bisa berdampak bukan hanya ke penggunanya saja, tapi juga ke orang lain. Apalagi kalau nge-vape-nya itu di ruang tertutup atau saat bersama banyak orang. Betul, jadi dampaknya bisa lebih luas dari yang kita kira. Iya, makanya penting juga untuk sadar bahwa penggunaan vape itu tidak hanya untuk keputusan pribadi, tetapi berpengaruh juga pada lingkungan. Berarti ini bukan cuma soal diri sendiri ya, tapi orang lain yang ada di sekitar kita juga. Iya, dan itu yang seringkali tidak disadari oleh pengguna. Nah terus Kak Atika, kenapa sih Kak tren vape ini cepat banget menyebar di kalangan anak muda? Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi vape ini itu bisa ngetren atau cepat populer di kalangan Gen Z. Nah, yang pertama itu karena pengaruh teman atau lingkungan. Jadi, banyak orang itu yang awalnya nggak punya niat buat nge-vape, tapi karena ngelihat teman-temannya pakai, akhirnya dia penasaran dan mulai ikut-ikutan. Nah, biasanya juga di tongkrongan itu ada tekanan tidak langsung untuk nggak dianggap kayak nggak gaul atau nggak dianggap beda sendiri. Ya sih, tanpa dipaksa pun kita bisa ikut karena memang pengaruh lingkungan sebesar itu ya Kak? Iya, itu yang sering terjadi. Nah, yang kedua itu karena pengaruh dari media sosial. Karena Gen Z sekarang semuanya itu pasti sudah pakai media sosial. Nah, terutama di platform seperti TikTok, Instagram, itu sering banget ngiklanin vape ini dengan cara-cara yang menarik. Kayak trik asap, terus visual dari si vape-nya ini, atau suasana kelihatan lebih santai kalau kita nge-vape. Nah, padahal yang ditonjolin itu cuma sisi dari si vape-nya aja, dari visual dari vape-nya aja, tanpa memperlihatkan sisi resiko dari si vape-nya. Masalahnya, konten seperti ini itu jarang sekali menjelaskan dampak kesehatan, hanya menampilkan sisi yang menarik saja tanpa menjelaskan dampak yang akan ditimbulkan dari si vape ini. Jadi muncullah pemikiran orang itu menganggap bahwa vape ini lebih aman dibanding rokok, atau orang-orang bisa menganggap oh ini biasa aja, nggak akan berdampak pada kesehatan. Iya, jadi kayak yang ditampilkan itu cuman sisi enaknya saja. Iya benar. Yang ketiga itu karena vape ini punya banyak sekali variasi rasa. Nah,
mulai dari rasa yang manis, rasa buah. Akhirnya orang-orang itu merasa tertarik dengan vape ini karena menganggap vape ini lebih aman dibandingkan rokok, kayak nggak seperti merokok lah istilahnya. Jadi kesannya itu kayak lebih ringan ya Kak? Iya, betul sekali. Nah, faktor yang berikutnya itu karena kurangnya pengetahuan atau informasi. Nah, banyak sekali orang yang belum paham tentang bahaya atau resiko dari vape ini. Jadi orang-orang masih menganggap vape ini aman dibanding rokok biasa. Akhirnya mereka tetap menggunakan vape ini sebagai pengganti rokok. Nah, yang faktor yang paling kuat juga itu karena faktor penasaran. Anak muda sekarang itu kan rasa penasarannya tinggi. Nah, mereka mulai dari penasaran ini, mereka mulai coba-coba. Awalnya coba-coba dengan vape ini, tapi lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan. Nah, jadi dari semua faktor yang sudah saya sampaikan tadi, semuanya itu berhubungan dan saling berkaitan, mulai dari pengaruh teman, lingkungan, variasi rasa, kurangnya pengetahuan, informasi, rasa penasaran itu saling berkaitan, akhirnya menjadikan vape ini sebagai istilahnya rokok yang lebih aman. Berarti memang nggak sesederhana ikut tren ya Kak? Tapi banyak banget faktor di baliknya. Iya. Terus menurut Kak Murni nih, dari faktor yang udah disampaikan sama Kak Atika tadi, faktor mana sih Kak yang paling penting untuk ditangani terlebih dahulu? Oke, kalau menurut saya faktor yang paling utama untuk ditangani itu adalah pengetahuan. Karena pengetahuan tentang bahaya vape ini masih kurang. Karena banyak orang yang menggunakan vape, tapi benar-benar tidak tahu apa saja itu dampaknya bagi kesehatan. Mereka hanya lihat dari luarnya saja. Misalnya melihatnya itu dari modern dan tidak sama seperti rokok seperti itu. Berarti masalah utamanya ini ada di pemahaman kita sendiri ya Kak? Iya betul, karena kalau seseorang ini sudah punya pengetahuan yang cukup, mereka akan lebih berhati-hati dan tidak mudah untuk ikut tren. Misalnya sebelum mencoba sesuatu, pasti kan dia akan berpikir-pikir dulu sebelum tahu resikonya. Saya juga setuju. Karena kalau dari awal seseorang itu sudah tahu bahwa vape ini akan berdampak pada kesehatan dan banyak resikonya, pasti mereka akan lebih menghindari atau tidak mudah ikut-ikutan pengaruh dari lingkungan atau teman. Iya, apalagi kalau sudah tahu bahwa vape bisa menyebabkan kecanduan, pasti orang akan mempertimbangkan sebelum mulai. Jadi sebenarnya kalau pengetahuan kita itu cukup, kita bisa mengontrol diri kita sendiri ya? Iya benar, karena pengetahuan itu mempengaruhi perilaku. Jadi selain itu, edukasi itu juga penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya anggapan bahwa vape itu aman, sebenarnya kan tidak seperti itu. Iya. Terus lebih lanjut tentang edukasinya, itu juga harus ditingkatkan sih. Misalnya lewat sekolah, kampus, terus kampanye kesehatan. Jadi kan masyarakat ini, terutama anak-anak muda, itu lebih sadar dan tidak mudah ikut-ikutan tren yang ada. Berarti bisa dibilang edukasi itu jadi kunci utama untuk mengurangi penggunaan vape di zaman sekarang ini ya Kak? Iya, karena dari edukasi itu jadi munculnya kesadaran, dan dari kesadaran itu bisa merubah perilaku dari Gen Z ini sendiri. Kalau gitu dari masalah yang udah kita bahas nih, apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan vape di kalangan anak muda sekarang ini? Oke, kalau menurut saya edukasi yang utama sih itu pengetahuan sih, seperti yang sudah kita bahas tadi, meningkatkan edukasi atau pengetahuan tentang bahaya vape, karena kalau orang sudah tahu resikonya, mereka pasti akan berhati-hati lagi dan tidak mudah untuk ikut-ikut tren seperti ini. Berarti ini kembali lagi ke pengetahuan diri kita sendiri ya Kak? Iya betul. Jadi edukasi ini bisa dilakukan melalui banyak cara seperti tadi, misalnya dari sekolah, kampus, atau media sosial yang sehari-hari kita gunakan. Nah, selain itu menurut saya juga penting untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena sekarang
Media sosial itu banyak sekali menampilkan konten vape, tapi hanya dari sisi menariknya saja. Jadi sebagai pengguna media sosial, kita harus lebih bijak lagi dalam memilah mana yang baik, mana yang tidak. Nah, kalau kita terus-menerus melihat konten-konten seperti ini tanpa filter, lama-lama kita itu bisa menganggap bahwa hal ini adalah hal yang biasa saja. Padahal belum tentu karena bisa jadi bisa berdampak buruk pada kesehatan. Iya, dan menurut saya penting juga untuk tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan atau teman. Kadang kita ikut-ikutan hanya karena nggak enak atau takut dibilang beda, padahal sebenarnya kita tahu itu tidak baik. Berarti kita itu harus punya pendirian sendiri ya, dan nggak gampang gitu ikut-ikutan sama teman. Iya, betul. Selain itu, kita juga bisa mulai dari hal sederhana seperti memilih aktivitas yang lebih sehat, misalnya olahraga atau kegiatan positif lainnya. Oke, jadi yang tidak kalah penting itu kita saling mengingatkan antar teman. Jadi kalau kita punya teman yang sudah ikut-ikutan tren seperti ini, sebaiknya kita tidak ikut-ikutan deh, tapi justru kita mengingatkan untuk lebih baik lagi. Iya, jadi lingkungan yang tadinya bisa menjadi penyebab sekarang bisa menjadi bagian dari solusi si vape ini. Wah, itu penting banget sih. Jadi bukan cuma diri sendiri, tapi lingkungan juga harus saling mendukung ya. Betul, karena perubahan perilaku itu akan lebih mudah kalau didukung oleh lingkungan yang positif. Nah, teman-teman, dari pembahasan kami tadi dapat disimpulkan bahwa vape memang lagi tren di kalangan anak muda sekarang ini. Tetapi tetap ada resiko kesehatan yang tidak boleh kita sepelekan. Untuk itu, yuk kita lebih bijak dalam memilih dan tidak hanya ikut-ikutan tren. Terima kasih kepada Kak Khairunisa, Kak Atika, dan juga Kak Murni. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kami kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.